Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ada sukacita sore hari ini? Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan merendahkan diri dan mengakui kalau kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Kita tidak akan mampu melakukan apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian penyembahan kita dengan sungguh-sungguh untuk mencari wajah-Nya. Supaya hidup kita senantiasa bertaut kepada Tuhan. Mari kami persilahkan Bapak Ibu untuk berdiri. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau Tuhan, Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Tuhan, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Sungguh indah
diri di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Selamat malam Tuhan, mengucap syukur pada hari ini atas kasih karunia penyertaan Tuhan. Kami semua boleh hadir di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu untuk mengikuti ibadah doa Rabu Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, memimpin acara doa Rabu pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan buka hati dan pikiran kami, para jemaat yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga urapi Pak Gatot yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, menjadi benih yang subur, dan dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kami dimampukan menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke rumah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai hingga boleh selamat untuk berdoa, menyembah dan memuji Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segenap dosa pelanggaran kami. Doa yang kurang sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah ditolong Tuhan? Angkat tangan. Pernah merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara? Ya, bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus. Apapun pergumulan, apapun masalah, apapun badai di dalam kehidupan kita, jangan lepaskan Tuhan Yesus. Tetap percaya kepadanya, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan putus asa, walaupun doa kita sampai saat ini belum dijawab. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita punya Allah yang sanggup. Allah yang sanggup menyelesaikan segala masalah di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita naikkan pujian dengan sukacita, karena Allah sanggup menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan kita. Pernah
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah dipegang Tuhan dengan erat, maka kita tidak akan pergi dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap erat hidup berpaut kepada Tuhan Yesus. Pujian sukacita kita akan kita naikkan dengan judul Tak Akan Kemana. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Lanjutku dipegangnya, hari ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Selalu bersamaku, amin amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Oh 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 oh. Ah. Oh 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 oh. Ah. Ya bila jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Berlanjurku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Selalu bersamaku, amin amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, hei sedih dan senang, Kau selalu bersamaku, amin amin. Ku mau amin. Mari Bapak Ibu, kami ajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan memasuki pujian pengantar firman. Kita membuka hati dan pikiran kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Kita nyanyikan pujian karena kita adalah umat pilihan Allah, jadi kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, baik melalui doa yang kita panjatkan setiap hari atau kita membaca kitab suci, supaya hidup kita tidak lepas dari Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampu
mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Amin Tuhan Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Monggo Pak Gatot. Melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kudus, Maha Mulia, Allah yang baik di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan atas setiap dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sudah menjagai kami di sepanjang hari ini, di mana kami beraktivitas, kami bekerja, kami melayani Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa atas hidup kami. Kami bersama-sama malam hari ini dapat bersekutu, beribadah di dalam doa dan pujian Tuhan, mengucap syukur atas setiap pujian yang kami naikkan. Kami percaya di dalam setiap pujian dan penyembahan kami, kuasa Allah bertahta. Allah bertahta dalam setiap pujian yang kami naikkan. Disitulah Allah memberkati dan mengurapi kami semua. Kami menyerahkan ya Tuhan, pada waktu yang indah ini Tuhan, di mana kami juga akan belajar bersama-sama akan firman-Mu,
Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kuasa firman-Mu menjadi berkat atas hidup kami, menuntun setiap langkah hidup kami, terus membawa kami menjadi anak-anak yang menang di dalam menghadapi kehidupan ini ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan, sama-sama diberkati oleh firman Tuhan ini. Hamba menyadari akan segala keterbatasan hamba-Mu, kami mohon urapan kuasa Allah yang Maha Tinggi, mengurapi hamba-Mu secara pribadi, sehingga kuasa firman berkarya, bekerja memberkati setiap jemaat-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu, kasih duduk kembali. Salam Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau buka di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Yesaya pasal 30 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kita akan membaca silih berganti supaya kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 17. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap. Firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat yang pertama mengatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Tetapi perlindungan Mesir akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi paidah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau paidah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susai kami dengan yang maha kuasa Allah, yang maha kudus Allah Israel. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersumbar keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata.
Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Seribu orang akan lari melihat ancaman satu orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Ya. Terpujilah kita, diberkatilah kita semua yang membaca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam kehidupan kita. Pasti Bapak Ibu saudara kasih Tuhan pernah mengalami dalam kehidupan ini rasa was-was, rasa khawatir, gelisah, ya. Pasti semuanya pernah mengalami hal seperti itu. Ketika kita mengalami rasa khawatir, rasa was-was, sehingga kita menjadi tidak tenang dalam hidup ini. Pernah satu kali, pertama kali anak saya masuk kuliah, ya, karena kami orang tua yang belum pernah kuliah kan tidak tahu yang namanya kuliah seperti apa. Ketika anak kami berangkat kuliah jam 8 sampai pada malam hari jam 7 kok belum pulang, jam 8 kok belum pulang. Dan ketika ditelepon kok tidak dijawab, tidak diangkat, di WA juga cuma centang 1, itu membuat hati kami gelisah. Hati kami gelisah, hati kami was-was, ya, sehingga kami orang tua, ya, saya dan istri saya itu kebingungan mau menghubungi siapa, ya, karena kan anak saya baru kuliah, belum tahu teman-temannya kan seperti itu. Di dalam kebingungan ini kita panik, akhirnya kita sedikit berbeda argumen, ya, akhirnya kami sedikit berbeda argumen, tetapi di dalam semuanya itu ketika kita tenang, kita menghadapi semuanya itu dengan tenang, disitulah kami dapat berdoa, ya. Kami dapat berdoa bersama berdua. Di dalam doa itu timbullah kekuatan Tuhan, timbullah pencerahan Tuhan, dan disitulah terjawab bahwa WA-nya dibuka. Dia berkata sedang rapat komunitas, katanya seperti itu, jadi tidak bisa membuka HP dan sebagainya. Saya nggak tahu kalau yang namanya kuliah itu sampai pulang larut malam. Tahu saya itu sekolah ya jam 8, jam 4 pulang, paling lama seperti itu. Yang namanya sekolah kan seperti itu. Ternyata kuliah seperti itu, sampai larut malam, sehingga kami khawatir seperti itu. Pasti di dalam kehidupan Bapak Ibu juga semua sama, ya, mengalami hal seperti itu. Rasa khawatir, rasa was-was membuat kita tidak tenang, ya. Apalagi yang kita hubungi itu, ya, tidak sampai menjawab, ya, di WA tidak sampai sampai membukanya, kan seperti kita tidak tenang. Akhirnya timbul pikiran-pikiran yang jelek, timbul pikiran-pikiran yang tidak benar, ya, sehingga semuanya itu menjauhkan kita dari kita itu punya Tuhan sebenarnya yang sanggup menolong kita, yang sanggup membawa kita, menenangkan kita. Makanya itu malam hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita tetap tenang dalam naungan Tuhan. Ya. Perikop yang kita baca pada malam hari ini yaitu bercerita bagaimana tentang krisis politik yang terjadi bangsa Yehuda pada waktu itu. Ya. Bangsa Yehuda yang pada waktu itu di bawah kepemimpinan Raja Hizkia mengalami satu ancaman dari bangsa Asyur. Pada masa itu memang bangsa Asyur itu bangsa yang paling kuat. Dia paling kejam, ya, dia sering mengadakan menjelajah di bangsa-bangsa untuk melakukan penindasan dan sebagainya. Bahkan bangsa Samaria, ya, Israel Utara pada waktu itu juga pernah mengalami kekalahan, ya, sehingga dia dibuang oleh bangsa Asyur. Nah, ini terjadi kepada
bangsa Yehuda atau Israel Selatan pada waktu itu di bawah kepemimpinan Raja Hizkia. Ketika bangsa Asyur datang untuk menaklukkan bangsa Yehuda pada waktu itu, Raja Hizkia itu mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, ya, mengalami yang namanya ketakutan di dalam menghadapi bangsa yang luar biasa, bangsa Asyur pada waktu itu. Ya, karena bangsa Asyur itu bangsa yang luar biasa, bangsa yang suka mengadakan ekspansi kemana-mana, yang menjelajah kemana-mana untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Sehingga di dalam kekhawatiran itu, di dalam ketakutan itu, Hizkia justru tidak datang kepada Tuhan. Dia malah datang meminta bantuan kepada bangsa Mesir. Ya, itu diceritakan. Makanya di dalam ayat yang pertama, Tuhan mengatakan bahwa anak-anak pemberontak. 30 ayat pertama dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi pada waktu itu Raja Hizkia panik, ketakutan menghadapi Raja Asyur, ya, bangsa Asyur pada waktu itu, sehingga dia meminta pengawalnya untuk meminta bantuan, yaitu dengan membeli segala peralatan militer, baik kuda perang maupun kuda kereta tempur, untuk dibawa ke Yehuda dalam menghadapi Raja Asyur. Maka Allah melalui Nabi Yesaya ini memberikan perintah untuk menegur Raja Hizkia bahwa Raja Hizkia telah berbuat salah, telah berbuat dosa dengan melakukan satu keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, seringkali kepanikan, kecemasan, ketakutan itu membuat kita hilang hilang pikiran kita. Akal sehat kita tuh hilang seringkali. Sehingga kita memutuskan segala sesuatu tanpa hikmat Tuhan. Sehingga kita memutuskan segala sesuatu tanpa kita berdoa dulu kepada Tuhan. Ya, itu yang dilakukan Raja Hizkia pada waktu itu. Sehingga kalau kita membaca seterusnya, kita bisa mengetahui ketika di dalam ayat yang ke-15, Yesaya 13:15, firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah, tetapi Raja Hizkia enggan melakukannya. Dia justru berkata, dia akan membeli kuda, ya, ayat 16, kamu berkata, bukan kami mau nak kuda dan lari cepat, maka kami akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami akan mengendarai kuda tangkas, maka para pengejar akan lebih tangkas lagi. Seringkali keputusan di dalam kita mengambil sesuatu di dalam hidup ini, kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketakutan, kecemasan, ya, seringkali membawa kita di dalam melakukan sesuatu yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Tuhan tidak berkenan di setiap keputusan hidup kita. Maka dari itu kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, dunia yang semakin hari yang semakin kita rasakan tidak menentu ini membawa kita ke dalam kecemasan, membawa kita ke dalam kekhawatiran, ya, membawa kita ke dalam ketakutan. Yang kita rasakan seperti ini, ya. Kita bisa ketahui dalam dunia pekerjaan, dunia usaha, ya, persaingan begitu luar biasa. Pekerjaan juga persaingan begitu luar biasa. Apa yang membuat kita tidak khawatir melihat kondisi keadaan dunia seperti ini? Pasti akan mengalami kekhawatiran dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan ketika kita tetap tenang di dalam naungannya, di situ kuasa Tuhan bekerja, di situ kuasa Tuhan akan memimpin kita di dalam
mengambil satu keputusan yang tepat, yang akan membawa kita ke dalam kehidupan kita yang lebih baik dalam Tuhan. Ya, itu pun terjadi ketika Raja Saul, ya, Raja Saul tahu pada waktu Raja Saul menghadapi bangsa Filistin, ya kan, ketika itu karena Raja Saul mengalami ketakutan sehingga banyak prajurit-prajuritnya yang kocar-kacir melarikan diri ketika dia mau menunggu waktu 7 hari yang diberikan oleh Nabi Samuel pada waktu itu. Dia enggan, dia gelisah, dia takut sehingga dia melakukan keputusan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan korban bakaran itu dengan dirinya, padahal itu haknya para imam, sehingga terjadilah kegagalan dalam kehidupan Raja Saul pada waktu itu. Nah, melalui ini kita mau belajar bersama-sama mengapa kita harus tetap tenang di dalam naungan Tuhan. Yang pertama, ketika kita tetap tenang dalam naungan Tuhan, karena kita menyadari ketika kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak mampu, ya, yang mengalahkan namanya kehidupan ini yang semakin berat, yang semakin, ya, saya anggap Indonesia itu kacau seperti itu, ya, kacau seperti itu, ya, tidak karuan dan sebagainya, membuat hidup kita seperti ini. Nah, tetapi kita mau tetap tenang dalam naungannya sehingga kita jangan sampai keluar di dalam naungan Tuhan. Ketika kita keluar dalam naungan Tuhan, kita pasti akan mengalami kegagalan. Ya. Ada satu ilustrasi seperti ini. Ada seekor induk ayam, ya, seekor induk ayam dengan kelima anaknya pada waktu dia sedang berjalan-jalan untuk mencari makan, terlihatlah elang pada waktu itu di atas udara oleh induk ayam itu. Karena pada waktu itu tidak ada tempat untuk berlindung, sehingga anak-anak ayam itu dipanggilnya dan dinaunginya oleh sayap ayam itu. Tetapi karena elang sangat kelaparan, elang itu menyerang induk ayam. Dibantainya induk ayam, ya, dihajarnya, dipatok, dicakar dan sebagainya. Tetapi induk ayam tetap mempertahankan anaknya supaya di dalam ketakutan anaknya itu jangan sampai keluar dalam naungannya. Tetapi pada waktu si induk ayam berusaha melindungi anaknya, ada salah satu anak ayam itu keluar. Apa yang terjadi? Akhirnya anak ayam itu tersambar oleh si elang itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Yesus telah mati bagi kita. Dia telah tersalibkan, tangannya telah terbentang untuk melindungi kita, untuk menaungi kita. Dengan siksaan yang begitu berat, dengan penderitaan yang begitu berat, dia tahan. Supaya anak-anak jangan sampai keluar dalam naungannya. Supaya anak-anaknya jangan sampai keluar dari perlindungannya. Tetapi tidak sedikit anak-anak Tuhan yang keluar dari naungan Tuhan. Tuhan sudah berusaha sedemikian rupa, tetapi justru anak-anak Tuhan yang melepaskan diri dari naungan Tuhan. Inilah gambaran kehidupan kita di dalam kehidupan ini. Ya, ketika kita berusaha dengan kekuatan sendiri, berusaha dengan kemampuan kita sendiri untuk menaklukkan dunia ini, kita pasti akan kalah. Karena kita tidak mampu berbuat apa-apa ketika kita ada di luar Tuhan. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 saya bacakan ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab
di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Makanya seringkali anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, yang memakai kekuatannya sendiri, yang memakai kemampuan sendiri, bahkan memakai segala pengalamannya dalam hidupnya untuk berusaha keluar dari naungan Tuhan. Apa yang terjadi? Tidak akan bisa mampu. Dunia ini seperti kayak tadi si Raja Asyur. Dia senantiasa kejam, ya, menaklukkan bangsa-bangsa. Ya. Iblis itu seperti harimau yang mengaum-ngaum. Ketika kita keluar dari zona naungan Tuhan, kita langsung terkam seperti itu. Pada hari itu kita sebagai anak Tuhan, mari kita mau tetap dalam naungannya, tetap tinggal tenang dalam naungan Tuhan, sehingga kita terlindungi, sehingga kita terberkati dalam hidup ini. Nah, itu yang pertama, mengapa kita harus tetap tenang tinggal dalam naungannya, supaya kita tetap terlindungi di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa kita harus tetap tinggal tenang di dalam naungan Tuhan atau naungannya? Karena di dalam naungan Tuhan ada perlindungan dan keselamatan yang diberikan dalam kehidupan kita. Kita buka kembali di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15b ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ketika Raja Hizkia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, di sini Tuhan memberikan perintah kepada Raja Hizkia supaya dia kembali kepada Tuhan, supaya dia berbalik kepada Tuhan, sehingga dia akan diselamatkan, bangsanya akan diselamatkan oleh kuasa Tuhan. Seberapa jauh kita sudah meninggalkan Tuhan, seberapa jauh kita sudah tidak bersama dengan Tuhan, mari kembali lagi kepada Tuhan. Ini saatnya kita kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Kita supaya diselamatkan dalam hidup ini. Karena dunia yang saat ini kita naungi, dunia yang saat ini kita duduki ini tidak pernah berkompromi dengan kehidupan kita. Ada kesempatan langsung diajar. Coba kita buka dalam Yesaya pasal yang ke-37. Bagaimana Raja Hizkia kembali bertobat kepada Tuhan dan dia diselamatkan di dalam kehidupannya juga kerajaannya pada waktu itu. Saya tidak akan baca semuanya, saya akan ambil beberapa ayat saja supaya tidak terlalu lama. Yesaya pasal 37, ayat yang pertama dan kedua saya bacakan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya juga Eliakim, kepala istana Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubung kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ayat yang ke-15, saya langsung ke 15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubin, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah.
dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya. Di ayat yang ke-24 bagaimana Allah bertindak ketika Raja Hizkia bertobat kepada Tuhan. Ayat ke-24, dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat tinggal di pergunungan, di tempat yang paling indah di gunung. Ayat yang ke-34, maaf. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi kota ini tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhlah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesok harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ketika Hizkia berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, Tuhan menolong Hizkia. Tuhan menyelamatkan Hizkia, Tuhan menyelamatkan bangsa Yehuda dari serangan bangsa Asyur. Bahkan dia tidak berperang. Seperti itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika hidup kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup ini, pasti Tuhan akan melakukan apa yang menjadi persoalan kehidupan kita, menuntaskan segala persoalan permasalahan hidup kita. Ketika kita mau benar-benar meletakkan segala pengharapan itu kepada Tuhan. Kita mau bertobat, kita mau kembali kepada Tuhan, kita mau datang kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan hatinya, disitulah kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Dan kita diberikan keselamatan dan memperoleh kemenangan dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan dunia ini. Nah, itulah yang kedua, mengapa kita harus tetap tenang tinggal di dalam naungannya. Karena di dalam naungan Tuhan ada perlindungan dan keselamatan. Ketika kita mau kembali kepada Tuhan, seberapa jauh kita telah berbuat salah, berbuat dosa, mari datang kembali kepada Tuhan. Bertobat kepada Tuhan dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus tetap tinggal tenang di dalam naungan Tuhan? Karena di dalam naungan Tuhan ada kekuatan Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Di ayat yang ke-15 kita buka Yesaya 30 ayat 15, yang 15c, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita tinggal tenang di dalam Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 14 firman Tuhan berkata seperti itu. Ya. Ketika Raja Yehosafat dikepung oleh bangsa-bangsa besar, pada waktu itu Raja Yehosafat mengalami ketakutan. Tetapi di dalam ketakutannya Raja Yehosafat mengingat Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Disitulah Tuhan menolongnya. Coba kita buka dalam kisah Raja Yehosafat di dalam 2 Tawarikh. Dua Tawarikh pasal yang ke-20. Di mana perikop ini kemenangan Raja Yehosafat atas Moab dan Amon di dalam menghadapi peperangan ya. Saya baca ayat yang 1 sampai yang ketiga. Setelah itu
Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menuim. Datanglah orang beritahukan Yosafat supaya laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, inilah respon dari Raja Yosafat ketika dia mengalami ancaman yang sama yang terjadi seperti yang terjadi pada Raja Hizkia, tetapi Raja Yosafat memberikan respon ketika dia mengalami ketakutan, dia datang mencari Tuhan. Bukan seperti Raja Hizkia. Raja Hizkia mencari bantuan dari Mesir, tetapi Raja Yosafat mencari Tuhan untuk menolong hidupnya. Ya, sama-sama mengalami masalah yang sama. Ya, Raja Yosafat diserang oleh 3 bangsa yang besar, Bani Amon, Bani Moab, dan Meuniim. Ya, kalau Raja Hizkia tadi diserang oleh bangsa Asyur. Tetapi perbedaan dari Yosafat, ketika dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran, dia tidak mencari jalan lain, tetapi dia mencari jalan untuk datang kepada Tuhan. Makanya Raja Yosafat ketika dia mencari kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan, disitulah Tuhan bekerja untuk menyelamatkan. Ada kekuatan Tuhan yang bekerja untuk menyelamatkan Raja Yosafat beserta dengan bangsanya. Di 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-15 saya bacakan. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Luar biasa. Yang berperang bukan Raja Yosafat, tetapi Allah sendiri yang berperang. Ketika Allah berperang menghadapi setiap musuh-musuh dalam kehidupan kita, pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Kan seperti itu. Tetapi kalau kita berperang dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita akan kalah. Ya, karena lawan kita lebih hebat daripada kita. Lawan kita lebih kuasa dari hidup kita. Hanya kekuatan Allah, hanya penyertaan Allah, hanya kuasa Allah yang mampu mengalahkan setiap musuh-musuh dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ketika kita mengalami satu ketakutan, kekhawatiran, tetaplah tenang supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan, sehingga kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita semua. Ya. Kalau kita lihat di selanjutnya ya, tadi dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20, yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok hadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ya, selanjutnya ayat yang ke-24 ya. Ya 24 langsung aja. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Ya, inilah kuasa Tuhan yang kita sembah, yang kita agungkan dalam kehidupan ini. Kuasa Yesus yang mampu mengalahkan setiap musuh-musuh dalam kehidupan kita. Mari kita tetap tenang, kita tetap tinggal tenang di dalam naungan Tuhan Yesus. Karena hanya kuasa Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan yang namanya
persoalan kehidupan ini. Sebagai kesimpulannya pada malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, menjadi tenang bukan berarti kita berpura-pura tidak ada masalah. Pasti semua orang punya masalah. Tetapi menjadi tenang itu berarti kita tahu persis bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Maka dari itu, mari kita tetap tinggal dalam perlindungannya, tetap berakar dalam doa, tetap beribadah, dan tetaplah mempercayai janji-janji Tuhan atas kehidupan kita. Tetap di dalam naungannya, karena di dalam naungannya ada perlindungan dan kekuatan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati hidup kami, ya Tuhan. Firman Tuhan yang malam hari ini yang sudah kami dengar, ya Tuhan, menjadikan kekuatan atas hidup kami. Di dalam kami menghadapi setiap persoalan hidup ini, ya Tuhan, kami mau tetap tenang tinggal dalam naungan-Mu, Tuhan. Karena dalam naungan-Mu ada perlindungan, ada kekuatan, ada penyertaan Tuhan, ada keselamatan yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Tetapi ketika kami keluar dari naungan-Mu, kami akan menghadapi segala persoalan hidup ini dengan kekuatan kami sendiri. Kami pasti tidak akan mampu melakukannya, Tuhan. Berikanlah kami ketenangan, berikanlah kami sikap hati yang selalu mencari Tuhan ketika persoalan permasalahan hidup itu menimpa dalam hidup kami, Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang malam hari ini sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Memberkati kehidupan mereka. Ketika mereka dalam permasalahan hidup mereka, Engkau yang bekerja. Membawa mereka, menuntun mereka untuk senantiasa menyelesaikan persoalan hidup mereka, Tuhan. Ketika mereka mengalami kelemahan dalam tubuhnya, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu sehingga Kau berikan kesembuhan atas hidup mereka. Terima kasih, Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman-Mu, tapi kami percaya kuasa firman-Mu tidak akan pernah berhenti untuk membawa kami menjadi anak-anak yang menang dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, pertolongan Tuhan begitu ajaib. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
Amin. Hatiku tenang Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. di situ Tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Pendeta Stefanus. Baik, terima kasih untuk Pak Diakon Gatot yang sudah menjadi berkat buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan Mbak Helen. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berkat dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh mau menghampiri tahta hadirat-Nya dalam doa kita. Nanti yang pertama Bapak Diakon Denny akan berdoa untuk pokok doa pertama, tentunya kita terus mengucap syukur, terus berdoa untuk gereja dengan segala kegiatan, kita doakan para pemimpin, juga kita berdoa untuk pergumulan gereja berkaitan dengan anggaran, kehadiran, hari ulang tahun gereja yang tinggal kurang lebih 1 bulan lagi, kita doakan tanggal 22 Agustus yang akan datang, kita doakan. Kemudian berdoa untuk KB, TK, yayasan, kita bersyukur murid-murid terus Tuhan kirimkan. Berdoa untuk Pucang Gading supaya terus bertumbuh, terus menjangkau, menjadi gereja yang boleh memenangkan banyak jiwa dan juga
menjadi gereja yang boleh nanti menjadi gereja yang besar yang dapat dimandirikan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Pak Diakon Wayan akan berdoa untuk yang sakit, yang belum tercatat ada Bu Uniati Ratang, ini operasi di Rumah Sakit Cipto khusus buntu, kemudian juga Siska yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Kita doakan supaya setiap yang sakit boleh disembuhkan, dipulihkan. Kemudian yang mundur kita doakan orang-orang baru yang setiap minggu Tuhan kirimkan. Mari Bapak Ibu Saudara bergerak bersama. Kita mengasihi mereka, kita mengunjungi, kita mendoakan, dan kita menjangkau untuk boleh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh setia. Kemudian kita doakan untuk orang-orang yang kita rindukan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, dan setelah itu nanti kita diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Setelah doa pribadi, nanti Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tinggal tenang di dalam Yesus, maka disitulah ada kekuatan, disitulah ada pertolongan. Oleh karena itu malam hari ini mari bersama kita sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena di mana ada ketenangan kita bisa berdoa. Tanggalkan segala beban, mungkin juga ada pikiran yang mengganggu, ada ganjalan di dalam hati. Mari kita akui bersama-sama di hadapan Tuhan supaya doa kita tidak terhalang. Pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kita berada di tengah-tengah gereja ini bukan satu kebetulan, tetapi ada bagian dari rencana dan kehendak Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mari bersama mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya Bapak Ibu Saudara boleh berdiri, kita boleh memberikan hati untuk gereja ini. Kita berseru di hadapan Tuhan, membawa setiap pergumulan, kerinduan, kemajuan pelayanan yang ada di tempat ini supaya mengalami terobosan oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah pelayanan kita, yang berkenan memakai setiap kita untuk boleh melayani untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dengan merendahkan diri, menyandarkan hidup kita, pelayanan kita, gereja kita serahkan dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Dan kita juga menyiapkan diri dipakai menjadi alat kemuliaannya. Kita akan mendukung dalam doa bagi hamba-hambanya yang akan menaikkan pokok-pokok doa di hadapan Tuhan. Kita sepakat, kita sehati malam hari ini. Karena kita percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, disitulah Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan ketika kita berseru, Dia berkenan menyendengkan telinganya bagi setiap seru doa yang kita naikkan di hadapannya, dan kita menerima jawaban yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Nanti Bapak Diakon Denny akan mengawali dengan pokok doa yang pertama. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, haleluya. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih daripada hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, haleluya, lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami. Oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan, kami boleh menerima berkat kehidupan kekal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, dan Allah selalu menyertai dalam kehidupan kami. Allah itu kami kenal dan kami sembah dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan pimpinan yang boleh kami terima hari lepas hari sampai dengan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami menaikkan segala pujian kami ke hadapan-Mu Tuhan, dan kami juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saat bersama-sama kami ingin bersepakat hati Tuhan untuk menaikkan setiap pergumulan seru doa kami, baik doa pribadi maupun doa dalam pergumulan dalam gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu, tempat ini Gereja Baptis Tlogomulyo. Melalui gereja-Mu Tuhan, kami boleh bertumbuh, kami boleh semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus memberkati gereja ini Tuhan, gereja diberkati Tuhan pertumbuhan, tidak hanya secara kuantitas jumlahnya saja, tetapi gereja-Mu boleh bertumbuh melalui kualitas jemaat-Mu. Dan gereja-Mu boleh memancarkan terang kasih-Mu, memancarkan berkat-Mu, tidak hanya bagi internal kami, berkat-Mu, terang-Mu ini boleh dirasakan oleh sekitar dari gereja ini, tetangga kami semuanya, kanan ke depan belakang boleh merasakan akan berkat yang terpancar dari gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam selama sepekan ini. Tuhan memberkati dalam segala kegiatan pelayanan di tempat-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pertama, ibadah pagi pertama, pagi kedua, dan juga ibadah ketiga di sore hari. Tuhan memberkati semuanya berjalan dengan baik. Kami boleh memuji Engkau, kami diberkati oleh firman Tuhan, dan kami boleh menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Kami juga mengucap syukur untuk kelas sekolah minggu selepas ibadah pertama. Tuhan memberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ingin lebih mengerti akan benar firman Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Dari kelas Indria, Pratama, Madya, tunas muda, remaja, pemuda, bahkan sampai dengan kelas dewasa, pria dewasa, wanita, semuanya boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dari segala umur. Terima kasih Tuhan, memberkati semua murid, memberkati semua guru untuk lebih setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur doa pagi online, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu, mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau. Sebelum beraktivitas, boleh bersekutu bersama-sama, boleh berdoa bersama-sama, Tuhan memberkati akan kesetiaan Tuhan. Setiap hal menjadi pergumulannya, Tuhan melawat dan Tuhan menjawabnya. Mengucap syukur untuk ibadah doa dan pujian Rabu seperti malam hari itu yang memberkati.
kami boleh ada waktu khusus untuk kami bersepakat untuk menaikkan doa kami. Tuhan memberkati setiap kerinduan pergumulan kami, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk KPW di hari Kamis dan hari Jumat melalui kelompok-kelompok kecil Tuhan. Kami boleh saling mendukung, kami boleh bertumbuh, kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan memberkati kelompok-kelompok ini Tuhan. Pembina, ketua, anggota semuanya diberkati Tuhan. Dan kelompok ini kami boleh juga menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Dan memberkati semuanya tanpa terkecuali. Kami juga mengucap syukur untuk Dohana, ibu-ibu yang begitu setia, boleh menjadi menara doa bagi gereja ini, menara doa bagi keluarga, sehingga dalam kehidupannya dipenuhi dengan doa-doa yang terus bersandar kepadamu. Memberkati setiap pergumulannya, dan Tuhan terus menjawab sesuai dengan waktu rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk anak muda dalam wadah PKMB, PMBI di masa mudanya, mereka boleh terus bergantung harap kepadamu Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, boleh menjadi anak muda yang militan kepadamu, anak-anak muda yang kokoh, berpegang kepadamu Tuhan, sehingga tidak goyang dengan badai, dengan perkembangan teknologi, tapi boleh semakin kokoh di hadapan-Mu. Dan memberkati di masa muda ini, memberkati dengan studinya, memberkati dengan pekerjaannya, dan memberkati dengan pasangan hidup yang sepadan seiman daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa pagi tetap muka di Sabtu pagi itu yang memberkati, melihat anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang setia mengutamakan Engkau untuk bersekutu di gereja-Mu ini. Kita menjamah, memberkati setiap pergumulannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap pelayanan, untuk setiap persekutuan, untuk setiap ibadah selama sepekan ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Yosua Nugroho, diberkati Tuhan dengan hikmat penyertaan-Mu, dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu, dan memberkati dengan kesehatan yang baik, kakinya Tuhan dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dengan cara yang ajaib, boleh menyembuhkan sehingga tidak terasa sakit dan boleh beraktivitas melayani Engkau dengan tidak ada gangguan. Dan memberkati, boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, menggembalakan di tempat ini dengan hikmat penyertaan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Stefanus yang boleh mendampingi Bapak Gembala tempat ini. Tuhan memberi hikmat penyertaan, boleh dipakai Tuhan secara luar biasa bersama-sama Gembala, mengembalakan menjadi berkat bagi jemaat tempat ini. Dan memberkati dengan hikmat penyertaan, memberkati dengan kekuatan kesehatan yang baik, kakinya dipulihkan, disempurnakan oleh Tuhan, sehingga boleh melayani Engkau dengan tanpa gangguan apapun. Memberkati keluarganya, istri putra-putrinya boleh terus menyokong dalam pelayanan tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk para diakon, Diakon Ari, Diakon Aris, Diakon Gatot, Diakon Wayan dan hamba-Mu, Tuhan memberkati supaya kami ada kerendahan hati Tuhan, supaya dapat bergandeng tangan bersatu hati bersama-sama, melayani Engkau dengan sukacita semata-mata untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengurus gereja, panitia perancang, organisasi gereja, PBI, WBI, PKMB, PMBI, sekolah minggu, para pelayan-pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu, ketua pembina KPW, semuanya diberkati Tuhan dalam pelayanannya, diberkati Tuhan dalam kehidupannya, diberkati Tuhan dalam studi pekerjaan tempat terkecuali, sehingga dampak dari pelayanan ini juga boleh dirasakan di dalam kehidupan di luar Tuhan. Memberkati dalam hikmat penyertaan-Mu, memberkati dengan kekuatan kesehatan yang baik, sehingga terus bersukacita kami melayani Engkau, Allah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anggaran 52 juta setiap bulan, kami bersyukur Tuhan terus cukupkan. Kami yang percaya Tuhan memberkati setiap jemaat tempat ini, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap usaha bisnis dagang apapun yang dilakukan, dikerjakan, ada penghasilan yang baik dan boleh memberikan persembahan untuk pelayanan di tempat ini Yesus. Dan target
kehadiran 350 jiwa, Tuhan memberkati. Pakai kami semuanya Tuhan, setiap organisasi, jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, hamba Tuhan, boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu. Juga melalui Yayasan Sekolah Bintang Kasih ini, kami boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga 350 jiwa tercapai, gereja-Mu dipenuhi dengan jiwa-jiwa, dan gereja-Mu ini memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Rencana pembelian mixer melalui janji iman, kami mengucap syukur Tuhan. Jemaat-Mu yang begitu setia kepadamu, ambil bagian untuk pengadaan mixer, sehingga setiap ibadah ini boleh berjalan dengan baik, karena ada dukungan yang baik dari jemaat-Mu tempat ini. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu terlibat dengan penyertaan kasih kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ulang tahun gereja tanggal 22 Agustus nanti, Tuhan memberkati setiap pengurus, hamba-Mu dipercaya Tuhan untuk sebagai ketua panitia diberi hikmat daripada-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk setiap hal yang telah kami rencanakan. Semuanya boleh berjalan dengan baik sampai hari Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, apa yang direncanakan, cuaca, anggaran, keamanan, semuanya Tuhan campur tangan melalui setiap tanggung jawab kami masing-masing, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dari persiapan sampai dengan hari nantinya. Terkhusus hamba-Mu Pendeta Dr. Timotius Trisno MA yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati kami melalui firman Tuhan, mulai dari persiapan dan hari nanti Tuhan menyertai, Roh Kudus memimpin, hikmat-Mu menyertai, sehingga dipakai Tuhan dan kami boleh diberkati, kami bersukacita dalam ulang tahun nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yayasan Bintang Kasih Trogomulyo mengucap syukur Tuhan, perkembangan TK PAUD Bintang Kasih ini oleh karena pimpinan penyertaan-Mu, murid-murid yang terus dikirimkan, bahkan kami membuka 2 kelas oleh karena penyertaan-Mu Tuhan, sekolah yang boleh bertumbuh, dan melalui sekolah ini kami boleh menjangkau sesuai dengan misi gereja ini, jiwa-jiwa untuk kemuliaan-Mu Tuhan, dan kami boleh mendidik anak-anak yang dikirim tempat ini sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pengurus yayasan, Tuhan memberkati kepala sekolah, guru-guru semuanya boleh bersatu hati bersama-sama, semata-mata pelayanan kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa untuk Pucang Gading, mengucap syukur gereja Pucang Gading terus bertumbuh berkembang oleh karena penyertaan-Mu. Tuhan memberkati Pak Pendeta Timotius Dedi Katarso bersama keluarganya melayani tempat di sana Tuhan, diberi hikmat penyertaan daripada-Mu, dipakai Tuhan secara luar biasa, supaya dapat terus mengembangkan gereja di sana Tuhan, bersama para pengurus, para pelayan, para jemaat-Mu, anak-anak muda di sana bersatu hati bersama-sama, memenangkan Pucang Gading, menjangkau jiwa-jiwa, sehingga Pucang Gading penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan memberkati penjangkauan, Tuhan memberkati target kehadiran 75 jiwa setiap ibadah, dan target persembahan 7,5 juta per bulan. Memberkati jemaat di sana, sehingga semuanya boleh tercukupi, bahkan berlimpah oleh karena kasih kemurahan-Mu kepada gereja di Pucang Gading. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah setiap seru doa permohonan kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami lah kami yang hidup Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan buat malam yang Tuhan berkati di dalam doa dan pujian pada malam hari ini. Kami mau melanjutkan doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap doa yang sudah dinaikkan oleh hamba-Mu, Bapak Diakon Denny. Kami percaya semua di dalam daulat-Mu Tuhan, Engkau yang memberi, menjawab pada waktunya. Kami melanjutkan syafaat kami, Tuhan yang melayakkan, yang sudah menguduskan, menyucikan hati kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga kami terus menaikkan doa-doa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan fisik, kami berdoa untuk Bapak Gembala, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Stefanus, kami berdoa untuk Bapak Budi Wibowo, Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Trimo, Bapak Arianto, Bapak Sugianto, Ibu Rosa, Bapak Damai, kami membawa Ibu Wiwi, kami membawa Saudari Rusmiati, anak Marcel, anak Geparel,
Bapak Joko Sulistiono, kami membawa nama-nama ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang menyembuhkan, sehingga anak-anak-Mu ini kembali sehat, dapat beraktivitas dengan baik, mengalami jamahan daripada Tuhan, sehingga sehat kembali di dalam anugerah-Mu Tuhan. Pergumulan mereka, Tuhan yang menolong di tengah keadaan sakit, Tuhan yang terus memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberi ketekunan, iman mereka bertumbuh, kuat selalu di dalam Engkau Tuhan. Berkati mereka, apa yang mereka lakukan dalam setiap tindakan kesembuhan, dalam keluarga yang merawat, Tuhan menolong, Tuhan memberi kesabaran, Tuhan memberi sukacita, sehingga mereka dapat dilayani dengan baik, memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang mungkin hari ini juga ada dalam rumah sakit. Kami membawa mereka di dalam anugerah-Mu. Kami minta jamahan-Mu, lawatan-Mu, sehingga mereka sembuh, mereka mendapat kesehatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati kebutuhan mereka dalam berobat, dalam ekonomi. Tuhan mencukupkan sehingga dapat melakukan pengobatan yang terbaik di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang undur. Kami minta anugerah-Mu pada malam hari ini, jamahan-Mu, kasih-Mu, Tuhan yang melembutkan, Tuhan yang mengingatkan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, yang pernah mereka kecap, yang mereka pernah rasakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Trimo, Bapak Tommy, Bapak Peter, Bapak Mali, Bapak Ibu Pramudia, Bapak Didik Rianto, Bapak Ibu Bambang, Ibu Sarah. Kami berdoa Ibu Margareta, Ibu Evi, Bapak Teddy, Bapak Gatot Yuliarto. Kami membawa Saudara Jordan, Saudara Bima, Saudara Sandi, Saudara Petrus. Kami membawa Saudara Ian, Saudara Daud, Saudara Calvin, Saudari Selin, Saudara Ivan, Saudara Gabriel, Saudari Regina, Saudari Fani. Kami membawa nama-nama jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu, yang undur, yang jauh daripada-Mu Tuhan. Kami minta anugerah-Mu. Tuhan melawat, menjamah mereka, membuka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Hubungan dengan Engkau yang jauh, kami minta anugerah-Mu kembali dipulihkan. Apapun yang menjadi kesulitan mereka, tekanan hidup, tipu daya dari dunia ini, berbagai tekanan di dalam apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi jawaban, Tuhan yang memberi pencerahan, Tuhan yang menunjukkan jalan keluar, sehingga mereka, hati mereka kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu. Malam ini kami juga berdoa bagi orang-orang yang kami rindukan, menerima Engkau sebagai Tuhan, menerima kehidupan yang kekal di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Santosa, Bapak Ikomang Triadi, Ibu Nurkasi, Bapak Heri Purnama, Bapak Guru Srianto Putro, Bapak Hermawan, Bapak Rianto, Bapak Bejo, Bapak Sandul Marib dan Ibu Hana, Bapak Nuri Setiantara, Bapak Aditya Adiyanto, Bapak Kuswoyo, Bapak Redi, Bapak Agus Mamudi, Bapak Jumain, keluarga Bapak Nendi Rustandi. Kami membawa keluarga Bapak Oyong, Saudara Catur Kismanto, Saudara Arya Narotama, Ibu Ida Faria, Ibu Tarsini, Ibu Romdona, Bapak Sugiono, keluarga Bapak Nanang Wahyono. Kami membawa keluarga Bapak Nuri Marpuanto. Kami minta anugerah-Mu buat nama-nama yang kami sebutkan ini. Kami membawa di dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan yang membuka hati mereka akan Injil keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Setiap pandangan, pemikiran, filsafat yang salah di dalam berita Injil, Tuhan yang menyingkapkan, Tuhan yang membuka hati mereka sehingga mereka menemukan keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di sekeliling mereka terus menjadi saksi,
mereka melihat Kristus dan keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan nama-nama dalam tangan-Mu, Tuhan yang melawat, Roh Kudus-Mu yang menjamah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi orang-orang baru simpatisan yang Tuhan kirim dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami bersepakat malam ini kiranya mereka bertumbuh iman mereka menemukan jawaban, menemukan kasih Tuhan di dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka, pertumbuhan rohani mereka bertumbuh di tempat ini di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami panjatkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa pribadi. Pemazmur mengatakan, Allah itu tempat perlindungan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dialah sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi dalam pergumulan kehidupan kita, masalah persoalan, mungkin juga kelemahan, sakit penyakit, kita datang pada alamat yang tepat ketika kita sungguh-sungguh berpaut kepada Kristus. Dia ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia setia dalam segala perkara. Oleh karena itu, malam hari ini mari kita bersama-sama dengan segala kerendahan hati untuk kita menyandarkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Kristus. Bapak Ibu yang datang dengan keluarga, mari saling mendoakan. Suami istri saling menopang, saling melengkapi, saling mendoakan. Anak-anak kita bawa untuk hidup mereka, khususnya relasi mereka dengan Tuhan Yesus Kristus, supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh memiliki masa depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita juga membawa di dalam doa-doa kita, kalau Bapak Ibu Saudara ada pergumulan khusus, kita percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, oleh karena kasih karunia dan kemurahannya, Dia boleh mencukupkan, bahkan memberikan kita kelimpahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sepenuh hati kita datang di hadapan hadirat-Nya, karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita datang di hadapan hadirat-Nya dengan penuh iman dan percaya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Sekali lagi, Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku.
Silakan berdoa, nanti Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat.
Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami dalam doa dan pujian pada malam hari ini. Kami boleh menaikkan syukur, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Terkhusus kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan, supaya kami dapat tinggal tenang di hadirat-Mu, sehingga kami dapat berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Gatot yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan Allah yang Maha Tinggi, dipakai oleh Tuhan terus untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang datang kepadamu bertobat melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu di dalam segala hal, baik berkat rohani pertumbuhan iman, berkat jasmani kesehatan, kekuatan, kesembuhan, berkat materi kecukupan yang Tuhan berikan untuk keperluan hidup mereka, bahwa mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, masuk dalam rancangan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna, dengan hidup beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat penguasa bumi dan surga ini. Dengan setia taat akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha, jualan, maupun apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, sehingga berhasil dengan baik. Yang masih sekolah, kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Bapa yang baik yang mengasihi kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga. Suami, istri, anak bersama-sama membangun keluarga dengan damai sejahtera, sukacita, dan bahagia di dalam Kristus. Kami berdoa untuk generasi penerus, generasi muda, generasi penerus gereja ini diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, langkah hidup mereka disertai Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan, menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja ini diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membangun iman dan kasih bersama, juga menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Engkau menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu untuk gereja ini. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, untuk membina mereka di dalam kasih-Mu dan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bertelut bersujud di hadapan-Mu dengan segala pergumulan mereka. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, berikan jalan keluar, berikan kemenangan bagi mereka yang saat ini bergumul dengan segala permasalahan mereka, sehingga mereka mendapat kemenangan karena Engkau membawa mereka lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Segala kerinduan mereka, permohonan mereka yang mereka doakan kepada Tuhan, Engkau mendengar, Engkau memberkati, menjawab seperti apa yang mereka doakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, baik para pendeta, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pembina KPW, guru sekolah minggu yang melayani di mimbar maupun di luar. Kami semua disatukan, diikat di dalam kasih-Mu seperti menjadi anggota tubuh Kristus. Diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, sehingga kami dapat melayani Engkau, membawa jemaat-Mu, gereja-Mu ini bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih dan juga sekolahan KB dan TK
diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kebesaran nama-Mu melalui pendidikan. Diberkati seluruh pengurus dan guru-guru semua, diurapi Tuhan, dimampukan supaya mereka berperan dalam mengemban amanat Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mendidik anak-anak di dalam kasih-Mu dan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengucap syukur Engkau sudah menyertai dari kemerdekaan sampai saat ini. Namun kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati negeri ini dengan menjamah orang-orang yang memimpin, baik presiden maupun menteri dan siapapun juga yang menjabat, supaya dijamah oleh Roh Kudus, supaya mereka sadar bahwa mereka harus memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu atas mereka semuanya, khususnya Presiden Prabowo yang memutuskan segala sesuatunya untuk negeri ini, supaya diberi hikmat dan pimpinan-Mu, sehingga dalam kepemimpinannya menjadi baik, semakin baik dan memuliakan Tuhan, memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi pun kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun membimbing langkah hidup kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon nikmat Tuhan menyertai kami semuanya, supaya kami dapat membina keluarga kami, membina gereja ini untuk bertumbuh di dalam kasih-Mu. Kami juga mohon Roh Kudus menguasai, memenuhi pikiran, batin, perasaan, jiwa, roh, hati kami. Memberikan kami damai sejahtera, sukacita saat kami menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini, supaya kami dapat melewati dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Segala puji, hormat, juga syukur ku naikkan bagimu, karena kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, tak